duduk dulu ya, buat senyaman mungkin. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik Bu. Syukur ya. Namun sebelum memulai kegiatan kita tunggu dulu ya rekan kalian. Ya Bu, baik. Sebentar ya nak. Waalaikumsalam. Selamat masuk nak. Kalian kok ada di sini? Kamu juga nggak tahu nih. Tenang, kalian nggak usah tegang. Ibu cuma di sini ingin ngobrol saja dengan kalian kok. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelumnya untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Saya Bu. Mulai. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukur ya kalau kabar kalian baik. Kalian sebelumnya pernah melakukan kegiatan konseling kelompok belum? Belum Bu. Apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Tidak Bu. Oke, Ibu sebelumnya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan di mana secara kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh seorang konselor atau guru BK untuk membantu memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh seorang konseling atau peserta didik seperti kalian. Misalnya kalian itu mempunyai masalah pribadi yang urgensi, yang perlu segera diselesaikan permasalahannya. Nah, kalian bisa mengikuti dengan kegiatan konseling. Namun di sini setting konseling sekarang ini konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sampai di sini apa kalian paham? Paham Bu. Sebelumnya Ibu juga ingin menyampaikan ada beberapa asas dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana kalian harus merahasiakan apa saja permasalahan dari rekan-rekan kalian, kemudian apa saja yang kita bahas dalam kegiatan hari ini, jangan sampai orang lain tahu gitu ya. Kemudian asas selanjutnya itu ada asas keterbukaan, kalian juga harus terbuka gitu, nggak boleh ada yang disembunyikan agar permasalahan yang kalian hadapi itu dengan mudah terlaksanakan dan dapat dilaksanakan secara optimal. Mengerti? Mengerti Bu. Oke, kalau mengerti. Kalian tahu kenapa Ibu mengundang kalian ke sini? Tidak Bu. Begini anak-anak, Ibu akhir-akhir ini mendapatkan laporan dari teman sekelas kalian beserta wali kelas kalian tentang perilaku kalian di kelas. Apa kalian merasa? Emangnya kita punya masalah apa ya Bu? Aku nggak merasa aku punya salah. Aku juga. Mungkin orang-orang aja yang merasa punya masalah sama kita. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Gak mungkin kan teman kalian melaporkan kalau kalian gak punya masalah sama mereka, benar nggak? Masalah sih, tapi kenapa mereka nggak langsung bilang aja sama kita Bu? Nah, makanya kita akan melakukan konseling kelompok agar kita dapat memecahkan permasalahan kalian secara bersama gitu, agar kalian juga dapat terbebas dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Gimana, mau nggak kalian memecahkan permasalahan ini bersama Ibu? Iya boleh Bu. Gimana, kalian setuju juga kan? Setuju. Oh ya, sebelumnya Ibu tahu kali ini memang satu kelas ya, cuman alangkah baiknya kita perkenalan lagi agar kelompok ini lebih hangat gitu ya. Boleh, mau dimulai dari siapa? Silakan. Saya Salsabila Oktavianti dari kelas 9C. Oke. Saya Rahmawati Ramadhani dari kelas 9C. Saya Raisa Ramadhani dari kelas 9C. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah saling mengenal. Pertama-tama Ibu ingin kalian menceritakan permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi. Cuman Ibu ingin kalian merecall kembali, flashback, mengingat kembali gitu
pengalaman kalian terkait seseorang yang sangat berpengaruh terhadap diri kalian, minimal dari 5 tahun ke belakang atau maksimal dari perjalanan kehidupan kalian dari kecil hingga sekarang gitu, yang paling berkenan, yang paling kalian melekat dalam diri kalian, yakni seseorang yang mempengaruhi perilaku sampai kalian sampai sekarang gitu ya. Gimana, kalian sudah siap untuk kegiatan kali ini? Siap Bu. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Ibu tahu kok kalian ini bertiga teman dekat kan ya? Ya dong, kita kan bestie. Oke, kalau begitu berarti kalian semua harus terbuka ya, sesuai dengan asas konseling yang telah tadi Ibu sampaikan sama kalian. Kalian harus menceritakannya gitu ya, permasalahan yang pernah kalian hadapi gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, bagus. Ibu juga ingin tahu rahasia kalian. Apakah kalian percaya kepada Ibu? Oke, Ibu janji kalau kalian mempercayai Ibu. Oke. Oke, lanjut Bu. Oke. Ibu tahu kok kalian ini anak baik dan berhati lembut. Namun Ibu juga tahu kalian sekarang sedang merasa cemas dan sedang menaruh kebencian terhadap teman kalian sekelas. Apa betul seperti itu? Betul Bu. Nah, Oke, lanjut. maka dari itu ayo kita pecahkan, selesaikan permasalahan kalian agar kalian tidak memiliki permasalahan tersebut. Apa kalian siap? Siap. Oke, kalau begitu. Sesuai yang Ibu tadi katakan bahwa kita akan bertemu selama 2 pertemuan. Kali ini merupakan pertemuan yang pertama, akan berlangsung selama 20 menit. Nanti Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian dan kalian menjawabnya secara berurutan, mulai dari Rahma, kemudian Raisa, dan terakhir Salsa ya kan? Oke, iya. Kalau nanti meskipun kita ini berkelompok, namun tetap ya di akhir kegiatan kalian harus mempunyai rencana dari masing-masing. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke, kalau paham. Ibu pengen tahu nih tentang kehidupan kalian di masa lalu kalian yang seperti tadi Ibu bicarakan di awal kan ya. Kalian bisa mulai menceritakannya selengkap-lengkapnya, tanpa harus ada yang disembunyikan, mulai dari Rahma, kemudian Raisa, dan Salsa. Iya Rahma. Jadi gini Bu, aku mempunyai orang tua yang super sibuk. Mereka suka pulang sore bahkan malam. Mereka mana tahu keadaanku. Emang sih mereka mencukupi kebutuhanku, tapi tidak dengan keadaanku. Aku juga seorang anak yang butuh keamatan seperti anak lainnya. Dulu waktu SD aku pernah mengalami bully. Apakah orang tua aku tahu? Tentu tidak. Mereka orang yang sangat sibuk. Oke, selanjutnya Raisa. Kalau aku dulu orang yang pendiam dan juga sulit bergaul. Ibu juga tahu kan? Ya. Ayah dan ibuku memang kerja dan tak pernah melaut. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Jadi Raisa kesepian gitu ya. Selanjutnya Salsa. Kalau kehidupanku sih gak jauh berbeda dengan Rahma. Kedua orang tuaku sibuk dan urusan mereka masing-masing. Ayahku sibuk berdagang dan ibuku sibuk mengurusi adikku. Jadi aku melakukan segala sesuatu dengan sendirian di rumah. Terus kalau teman-temanku selalu diperhatikan orang tuanya, sebagian juga dan memiliki asisten rumah tangga. Jadi gak apa-apa dong Bu kalau kita nyuruh sedikit di sekolah. Iya benar. Mereka itu manja. Apalagi kalau laki-laki kan manja. Kalau ya suasana di rumahku sih ya gitu-gitu aja, membosankan. Aku sama seperti Raisa, anak terakhir, dan kakakku belum menikah. Mereka semua, kakakku sibuk kerja seperti ayah dan ibu, selalu sibuk pulang malam. Dan lebih baik mereka gak ada di rumah sih, soalnya kalau mereka ada di rumah pasti selalu aku yang disalahkan. Oh begitu ya. Dari
ketiga cerita kalian, ibu kalian sadar nggak bahwa perilaku kalian itu merupakan bentuk pengarahan emosi atau energi yang seharusnya kalian itu melampiaskan kekesalan kalian itu bukan pada objek sesungguhnya. Seperti misalnya kalian kan sebenarnya kalian itu sedang merasa kesal terhadap kesibukan orang tua kalian, namun kalian itu melampiaskannya kepada teman-teman kalian. Nah itu merupakan salah satu bentuk kekesalan, pelampiasan energi atau emosi yang seharusnya kalian itu lampiaskan bukan pada objeknya. Apakah seperti itu? Menurutku iya benar Bu, tindakan kebencian terhadap orang tua saya merasa cemburu kepada teman-teman saya memiliki keluarga yang harmonis. Tapi Bu, guru-guru dan semua orang di kelas memandang kami hanya sebelah mata, jadi wajarlah kalau kita sedikit memberontak. Kita kan pakai kekerasan secara fisik kok Bu, kita hanya mengatur secara verbal saja. Oke, Ibu mengerti. Semua yang kalian lakukan itu semata-mata kalian itu hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua kalian, dan kalian itu merasa cemburu terhadap teman-teman kalian yang memiliki keluarga harmonis. Namun apakah kalian sadar bahwa perilaku kalian itu bukannya menyelesaikan permasalahan, namun akan menambah permasalahan baru, seperti halnya kalian, teman-teman kalian itu malah membenci kalian. Apa kalian sadar seperti itu? Coba deh sekarang Ibu pengen tahu, kalian kan sangat dekat nih. Nah, bagaimana cara kalian bisa menerima satu sama lain? Dimulai dari Rahma, kemudian Raisa sama Salsa. Lalu kelas 7 kami emang gak sekelas Bu, dan aku pun gak kenal Raisa dan Salsa. Tapi semenjak masuk kelas 9, bangku kita berdekatan. Aku satu bangku sama Raisa dan Salsa duduk di belakang kami sendirian. Dan itu kita duduk di bangku yang paling belakang. Kemudian Kalau itu kalau dihitung mulai dari kelas 9 sampai sekarang udah 5 bulan kita berteman. biasanya susah percaya, Biasanya aku susah percaya, tetapi aku sekarang aku percaya pada mereka. Oke. Kemudian Jujur sih aku orangnya dingin dan tidak banyak bicara, tetapi bersama mereka aku merasa nyaman dan bisa menceritakan apapun. Mungkin karena latar belakang keluarga kita sama, jadi kita bisa saling mengerti. Oke, berarti poin inti dari persahabatan kalian itu adalah ingin adanya perhatian, penghargaan, penerimaan, keterbukaan, dan kepercayaan. Nah, itu yang membuat kalian bisa menerima satu sama lain. Kalau seperti itu berarti kalian juga bisa dong menerapkannya pada saat kondisi sekarang, agar kalian itu bisa diterima oleh teman-teman kalian dan bukan mendominasi mereka di kelas. Sampai di sini kalian paham nggak apa yang maksud dengan yang dikatakan? Lalu apa mereka mau menerima kami yang biasa-biasa saja? Kami juga tidak pintar Bu. Tapi kan kalian semua juga manusia gitu ya. Setiap manusia itu pasti mempunyai keinginan diperhatikan, dihargai, dan diterima di dunia ini, baik itu oleh orang tua maupun teman-teman di kelas. Nah, tindakan kalian yang sewenang-wenang itu akan membuat orang lain juga merasa tidak dihargai. Kemudian kalian juga akan merasa tidak diterima oleh orang tua ataupun teman kalian. Coba adakah di antara kalian bertiga yang tidak menghargai satu sama lain nggak? Gak ada Bu. Kita semua saling menghargai satu sama lain. Oke, karena itulah persahabatan kalian itu bisa lebih kuat ya. Jadi kalau kalian ingin diterima oleh orang lain, kalian juga harus saling menghargai. Kemudian kalian juga harus paham terhadap kesibukan orang tua kalian. Coba deh kalian berpikir logis. Memangnya orang tua kalian itu bekerja untuk kesenangan mereka saja?
Tentunya tidak kan. Nah, kalian coba berpikir logis bahwa orang tua kalian itu bekerja dari pagi sampai malam itu semata-mata untuk mempersiapkan masa depan kalian kelak. Sampai ini dipahamkan? Yang awalnya kalian itu merasa saya emang nggak dihargai nih, saya pengen diperhatiin sama orang tua, tapi orang tua saya sibuk. Nah, kalian juga harus mengerti kesibukan orang tua kalian itu semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesenangan orang tua kalian sendiri, cuman mereka itu bekerja demi mempersiapkan kehidupan yang layak buat masa depan kalian. Nah, kemudian coba deh kalian juga ubah gitu ya ego negatif kalian yang sebelumnya kalian merasa tidak diperhatikan, kemudian kalian merasa iri atau cemburu terhadap keluarga teman-teman kalian. Coba kalian berpikir ke sisi positifnya. Nah, yang seperti yang ibu katakan tadi ya, bahwa sisi positif ibu kalian itu bahwa mereka itu bekerja bukan untuk kesenangan mereka sendiri, tapi untuk mempersiapkan masa depan kalian juga. Nah, sampai di sini paham? Lalu kalau kalian paham nih, jadi apa saja nih yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa diterima atau kalian bisa menerima perhatian dan agar kalian itu bisa diterima oleh orang tua dan teman-teman kalian. Harus menghargai kesibukan orang tua dan menjalin hubungan secara intens dan menghargai orang lain. Dan tidak boleh bertindak seenaknya kepada orang lain. Oke. Ya betul, agar kita tersadarkan bahwa pengalaman masa lalu kita yang buruk tidak dijadikan alasan untuk apa. Jangan pernah Membawa membawa permasalahan permasalahan masa lalu ke masa sekarang. Oke, bagus kalian. Berarti kalian bisa dapat menyimpulkannya bahwa kalian itu berarti bukan tidak pintar, cuman kalian itu harus perlu belajar lebih ekstra lagi agar kalian itu bisa memahami orang tua kalian, serta kalian itu agar tidak menaruh kebencian terhadap teman kalian. Nah, coba hal apa lagi nih yang dapat kalian lakukan supaya kalian itu dapat diperhatikan oleh orang tua kalian, serta kalian juga dapat diterima oleh teman-teman kalian. Kalau kalian menangkap maksud pertanyaan ibu, pasti kalian tahu deh. Apa ya? Jangan berpikir langsung negatif kepada orang tua dan orang lain, karena bisa jadi yang kita pikirkan itu salah. Oke, selanjutnya Kalau orang lain ingin terbuka dengan kita juga harus terbuka kepadanya. Oke, tepat sekali ya. Yang paling utama adalah kalian itu tersadar bahwa kalian harus menekan id kalian, dan kalian juga harus lebih rasional dalam terhadap kehidupan kalian sekarang agar kalian juga bisa mengenal lebih banyak orang lain. Kemudian kalian juga bisa mengalihkan perasaan benci dan cemas kalian karena ketidakberartian itu dalam kegiatan yang lebih positif. Apa betul? Ya betul, Bu. Ya Bu, betul. Wah, kompak sekali ya kalian, mulai dari kalian cara memperlakukan teman, memberikan pengertian kepada orang tua, sampai rencana untuk mengubah perilaku dan menempatkan ego yang benar. Nah, ini semua itu harus segera dilaksanakan. Mau kapan nih kalian rencananya? Keluar dari sini pun siap, Bu. Ya, kalian paling mau minta maaf dulu pada semua teman di kelas. Semoga mereka semua bisa memaafkan ya. Amin. Amin. Tentu saja. Amin kalau ada. Amin. Kalau ada apa-apa kita berkesinikan, Bu. Tentu saja boleh ruangan ini selalu terbuka untuk kalian. Kita juga kan memang harus bertemu lagi untuk evaluasi rencana kalian selanjutnya. Nah, namun sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu ingin kalian dapat menyimpulkan hasil dari kegiatan konseling kelompok ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh?
Jangan pernah membawa permasalahan masa lalu ke masa sekarang, Bu. Betul. Selanjutnya ada lagi nggak? Harus menjalin komunikasi lebih intens dan harus berpikir positif. Oke. Kamu? Enggak. Betul sekali ya, kesimpulan dari kegiatan hari ini bahwa kalian melakukan perilaku kalian ini yang sekarang gitu, jangan sampai karena pengalaman kalian di masa lalu yang buruk kalian jadikan alasan untuk kalian melakukan perundungan terhadap teman-teman kalian di masa yang sekarang. Jadi kalian itu harus berpikir positif. Kalau bisa kalian itu lebih baik mengarahkan emosi kalian itu ke hal-hal yang lebih negatif. Misalnya kalian bisa mengikuti dengan olahraga, ekstrakurikuler dan sebagainya. Sampai di sini kalian paham? Paham, Bu. Oke, nih untuk kegiatan selanjutnya, coba nih kira-kira mau kapan kita bertemu lagi? Minggu depan aja, ya kan? Ya minggu depan aja, Bu. Hari Senin. Hari Senin. Oke, betul sekali ya. Kita nanti akan bertemu lagi hari Senin minggu depan di jam yang sama gitu. Nanti kalian langsung aja ke sini ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, namun sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar kalian dapat selamat sampai tujuan di rumah. Siapa ya yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, Rahma. Setelah melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kalian telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan baik. Semoga ke acara ini kalian dapat memetik hikmahnya gitu ya, pelajaran kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan kalian juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau begitu kami izin pamit, Bu. Oke, silakan Ibu Titi, hati-hati di jalan ya. Jangan kalian langsung pulang. Kemudian kalian juga harus menjaga kesehatan. Kemudian kalian juga ingat ya, jangan selalu berpikir negatif. Kemudian nanti kalian kalau orang tua kalian pulang, kalian cobalah minta maaf kepada orang tua kalian atas perbuatan kalian selama ini. Paham? Paham, Bu. Oke.